Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah jurnal penelitian terbaru yang sejujurnya ngena banget. Kita mau ngomongin soal masalah sistemik yang udah ngakar di pendidikan dasar kita, yaitu kesenjangan antara sekolah di perkotaan dan di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Ini bukan cuma soal beda lokasi geografis loh ya, tapi ini tentang masa depannya jutaan anak Indonesia. Jadi kita bakal coba ngulik data dari jurnal yang ditulis oleh Rizky Ananda dan tim pada tahun 2024 ini buat bener-bener paham apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di lapangan. Coba kalian bayangin angka ini bentar aja, 2-3. Maksudnya apa sih? Nah, jurnal ini ngungkapin sebuah fakta yang lumayan bikin kaget. Angka ini tuh mewakili 2-3 tahun ketertinggalan belajar antara seorang anak yang lahir dan sekolah di kota besar dibandingin sama anak yang ada di daerah 3T. Coba pikirin deh, ada dua anak di kelas yang sama, umurnya sama persis, tapi tingkat kemampuan literasi dan numerasi mereka bisa beda sampai 3 tahun ajaran penuh. Kok bisa sejauh itu ya? Disinilah kita bisa ngelihat jelas banget apa yang sering disebut sebagai dua wajah pendidikan Indonesia. Jurnal ini tuh ngebongkar rentetan efek domino yang bikin ketimpangan ini makin parah. Di satu sisi, kita punya sekolah di kota dengan fasilitas super modern, internet ngebut, dan guru-guru yang udah tersertifikasi penuh. Tapi di sisi lain, kita punya sekolah 3T yang masih harus berjuang pakai bangunan non-permanen, jalanan ke sekolah yang ekstrim banget, dan nyaris cuma ngandelin guru honorer. Kesenjangan sebesar ini jelas nggak muncul gitu aja kan? Semuanya bermula dari fondasi fisiknya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, tantangan fisik dan tenaga pendidik. Kalian harus dengar statistik yang satu ini, soalnya ini benar-benar mencolok. Dari temuan penelitinya, lebih dari 60%, ya 60% sekolah dasar di wilayah 3T itu bahkan nggak punya bangunan permanen. Mereka juga kekurangan fasilitas yang paling mendasar banget, kayak toilet yang bersih, perpustakaan, sampai aliran listrik. Bayangin aja, gimana coba seorang anak bisa fokus belajar matematika atau sains kalau atap kelas mereka bocor pas hujan, atau bahkan gelap-gelapan pas lagi mendung. Ini bukan cerita fiksi, tapi realitas sehari-hari buat mereka di sana. Dan efek dominonya langsung kerasa ke masalah tenaga pendidik. Kondisi fisik dan alam yang berat banget ini bikin daerah 3T susah banget buat narik apalagi nahan guru yang udah bersertifikasi. Kalau di kota, nyari guru bergelar S1 tersertifikasi tuh gampang banget. Tapi di 3T, mereka terpaksa bergantung sama guru honorer yang seringkali latar belakang pendidikannya nggak linier sama apa yang diajarin. Emang sih pemerintah punya program kayak SM3T buat ngirim guru ke sana. Tapi sayangnya, jurnal ini nyatat banyak dari guru-guru itu langsung ngajuin mutasi keluar begitu masa tugas mereka kelar. Jadinya ya siklus kosongnya muter di situ-situ aja. Terus, efeknya kemana lagi? Kita masuk ke bagian 2, jurang digital dan kurikulum. Nggak adanya infrastruktur fisik yang memadai udah pasti bakal berujung ke masalah zaman now, yaitu teknologi. Mengutip data UNICEF yang ada di jurnal ini, lebih dari 80% siswa di daerah 3T sama sekali nggak punya perangkat digital, kayak laptop atau smartphone buat belajar. Waktu anak-anak di kota lagi asyik-asyiknya belajar lewat video conference pas pandemi, sebagian besar anak di daerah 3T malah benar-benar tertinggal di belakang, karena nggak ada perangkat. Kalau tadi udah bikin kaget, angka yang ini lebih sedih lagi sih, 90%. Ini adalah persentase siswa 3T yang sama sekali nggak punya akses internet di rumah mereka. Nol koneksi. Jadi walaupun misalnya mereka dapat bantuan gadget, kalau nggak ada sinyalnya ya sama aja bohong kan? Pembelajaran digital jarak jauh bener-bener jadi hal yang mustahil buat dilakuin. Ini udah bukan sekedar hambatan lagi namanya. Ini bener-bener isolasi informasi. Nah, jurang digital ini secara langsung mukul kebijakan pendidikan nasional kita loh. Kayak yang kita tahu, sekarang Indonesia lagi gencar-gencarnya nerapin kurikulum merdeka. Di sekolah kota, guru-gurunya dapat pelatihan online, bimbingan teknis, dan gampang banget ngunduh materi ajar. Tapi di daerah 3T, wah mereka berjuang mati-matian. Kurikulum ini kan butuh kreativitas, proyek, dan akses referensi yang luas banget. Tanpa literasi digital dan pendampingan yang intensif, nyuruh sekolah 3T nerapin kurikulum baru ini tuh ibaratnya nyuruh orang mendaki gunung tapi nggak dikasih sepatu dan peralatannya. Lanjut ke bagian 3, hasil belajar yang tertinggal. Setelah kita lihat krisis fasilitas dan jurang digital tadi, mari kita balik lagi ke angka awal yang sempat saya singgung. Berdasarkan data PISA dan asesmen nasional, ketertinggalan kompetensi 2-3 tahun ajaran ini adalah hasil nyata dari semua rentetan ketimpangan tadi. Mulai dari guru yang kurang, belajar yang kepotong-potong, nggak ada buku, sampai internet yang mati total, semuanya numpuk jadi satu. Akibatnya sangat fatal. Anak-anak di daerah 3T ini benar-benar nggak dapat kesempatan yang adil dan setara
untuk sekedar bisa memahami bacaan atau berhitung, kayak teman-teman mereka di kota. Terus gimana dong? Masa dibiarin aja? Kita bahas di bagian 4, merancang solusi masa depan. Yang menarik banget dari jurnal ini tuh, penelitinya nggak cuma berhenti di komplain atau ngasih lihat masalahnya doang. Mereka nawarin solusi praktis berbasis data. Intinya, pendekatan satu aturan pukul rata untuk semua itu terbukti gagal. Solusinya harus spesifik. Pertama, harus pakai place-based approach alias pendekatan berbasis wilayah. Jadi, kebijakan disesuaikan sama kondisi daerah itu sendiri. Kedua, kalau emang nggak ada sinyal, jangan dipaksa pakai internet. Gunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan sana, kayak siaran radio, TV lokal, atau modul cetak yang berkualitas. Dan yang ketiga, ini penting banget, latih kepala sekolahnya. Riset nunjukin kepala sekolah yang punya kemampuan manajerial bagus, itu bisa banget ngakalin keterbatasan dan bikin lingkungan belajar yang oke, walaupun letak sekolahnya ada di ujung pelosok. Sebelum kita udahan, ada satu kutipan penting dari temuan UNESCO tahun 2023 di jurnal ini yang benar-benar nempel di kepala saya. Dibilang gini, capaian belajar yang rendah akan berimplikasi pada terbatasnya mobilitas sosial dan kesempatan ekonomi anak-anak dari wilayah tertinggal. Ini adalah pengingat keras buat kita. Taruhannya gede banget loh buat masa depan Indonesia. Kalau masalah struktural ini dibiarin, kita nggak cuma lagi ngengubur mimpi anak-anak itu, tapi kita juga lagi menghambat kemajuan bangsa kita sendiri. Pada akhirnya, ngeberesin pendidikan itu bukan cuma tugas satu pihak aja, tapi tanggung jawab kita bareng-bareng. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin nih. Bagaimana kita bisa memastikan anak-anak di daerah 3T tidak terus tertinggal? Kira-kira, adanya sih inovasi atau ide sederhana yang mungkin kepikiran sama kalian? Coba deh dipikirin. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video pembahasan menarik berikutnya. Makasih banyak udah ikut ngulik bareng saya hari ini dan sampai jumpa di pembahasan seru lainnya.